Diri apa duduk Ibu? Ya, duduk aja lah. Apa diri ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di pinggir sumur. Ini saya lagi mantun nih, cakep gitu dong. Daun salam di pinggir sumur. Yang jawab salam mudah-mudahan panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam ditambah kelapa sawit. Mudah-mudahan nanti yang jawab salam lebaran banyak duit. Dia duit aminnya kenceng banget. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Pimpinan Kepala SDIT Rahmania beserta jajaran, Bapak Ibu Dewan Guru yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan berbagai nikmat di hari yang penuh kebahagiaan dan kesejukan ini. Karena banyak kipas angin, kita masih diberikan sehat walafiat, panjang umur, amin. Istiqomah iman dan Islam, amin. Woi amin woi. Amin aja susah. Ibu-ibu ini bisa munduran dikit nggak ibu-ibu? Soalnya cantiknya kelewatan. Bu Imas bisa mundur nggak Bu Imas? Belakang kolaan Bu Imas. Salawat dan salam tak lupa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, tadi qori kita sudah baca. Sebenarnya sudah latihan tadi itu di kelas tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Babi kataba katabi. Bismillahnya doang yang bagus. Saya pikir qori internasional. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika tadi qori kita membaca surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kita lihat di ayat-ayat Al-Quran, ketika Allah perintahkan untuk beramal soleh, pasti depan ayatnya itu diawali dengan kata amanu, yu'minu, mu'minun, untuk orang beriman. Termasuk dalam perintah salat surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Depannya diawali dengan orang beriman. Perintah puasa pun begitu. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kenapa untuk orang beriman? Karena Allah tahu kalau orang beriman diperintahkan ibadah, walaupun haus, walaupun lapar, pasti dia tetap kerjakan. Betul apa betul? Subuh walaupun dingin, ngantuk, tapi dia tetap laksanakan. Kenapa? Karena dia sudah dapat predikat amanu, iman, sehingga dia mau melaksanakan perintah Allah. Jadi kalau ada orang yang nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak usah repot. Berarti dia bukan termasuk orang yang beriman. Kita nih di sini semuanya sholat, semuanya puasa, beramal soleh, perintah Allah kita kerjakan, kita mendapat predikat yang ditetapkan dan diabadikan Al-Quran, yaitu kalimat amanu, orang beriman. Amin ya robbal. Lalu ketika ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum, kutiba alaikum bukan kataballahu alaikum. Kata anak santri mah kutiba alaikum itu pakai fiil
majhul. Betul ya Pak Sofan ya? Pakai fi'il madi majhul, bukan pakai fi'il madi ma'lum. Kenapa? Karena fa'ilnya disembunyikan. Jadi bukan kataballahu alaikum, tapi kutiba alaikum. Maka ketika Allah perintahkan untuk orang beriman, supaya apa? Supaya siam. Supaya apa? Siam, berpuasa. Tapi kalau kita lihat ayat di dalam Al-Quran, yang maknanya puasa itu banyak. Ada siam artinya puasa, ada saum artinya puasa. Inni nazartu lirrahmani sauma. Siapa tuh? Maryam. Terus falan ukalimal yauma insiya. Maryam sauma, berpuasa. Puasanya apa? Nazar kepada Allah, nggak mau ngomong sama orang. Jadi bapak nanti kalau pulang, bini nggak mau ngomong, diem baik, berarti lagi apa? Lagi ngambek. Lagi ngambek. Jadi kalau diem baik kagak ngomong, berarti lagi puas saum. Kenapa pakai kalimatnya siam di Ramadan? Karena siam itu lebih spesifik. Ada aturan-aturannya. Beda sama saum. Kalau saum ibu puasa hari Senin, karena selesai sholat subuh tidak ada sarapan, lihat pendaringan kagak punya beras, lihat sembako kagak ada, apalagi minyak mahal, lagi mahal. Akhirnya dia niat aja tuh, saya niat berpuasa Senin, puasa Senin. Maka boleh. Pas perjalanan puasa jam 12 siang suaminya pulang, ngajakin, buka jangan, bukalah, karena suaminya bawa nasi padang. Wah, buka, bawa nasi padang. Tapi kalau siam nggak bisa, ada aturan-aturannya. Maka dalam 3 mazhab Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hambal, niatnya itu harus diinapkan, bukan hanya diniatkan dalam hati, tapi juga harus ta'yin, disebutkan. Makanya habis tarawih, habis witir itu biasanya dibaca tuh Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri, sampai selesai. Tapi dalam mazhab Imam Malik cukup di awal Ramadan saja, nawaitu shauma syahri ramadana kullihi, aku niat puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Maka di dalam siam itu ada aturan-aturannya, ada rukunnya, ada sunnahnya, ada adab-adabnya, ada apa lagi? Ada hal-hal yang membatalkan puasanya. Rukun puasa ada berapa, Bu? Puasa udah mau 10 hari, rukunnya kagak tahu. Ada berapa? Ada berapa? Tuh nggak tahu ini. Ada berapa? Ada berapa? Ada 2. 1 niat, 2 menahan. Apa yang ditahan? Hal-hal yang membatalkan puasa. Ada sunnah-sunnahnya. Sunnahnya salah satu apa? Mempercepat berbuka puasa. Ini saya ceramah di kampung saya, anak-anak lagi pada bercanda, dia dengar mempercepat berbuka puasa sunnah. Azan zuhur dia udah pada buka. Kata ustadz katanya mempercepat buka puasa sunnah. Makanya ngajinya jangan pada meleng. Azannya azan maghrib. Kalau sudah azan maghrib langsung percepat berbuka puasa. Yang muazin jangan azan dulu. Makanya ada istilah takzil. Kalau dia azan dulu baru buka puasa, tidak dapat keutamaan sunnah takzil. Jangan sholat dulu, nanti nggak dapat keutamaannya.
Maka kalau sudah azan maghrib segerakan berbuka puasa, dapatlah pahala sunnah takzil. Ada adab-adabnya dalam berpuasa. Kenapa? Karena kalau adab-adab ini dilanggar, maka puasanya tidak sempurna mendapat ganjaran pahalanya. Salah satunya apa? Satu, jangan kebanyakan tidur di siang Ramadan. Jangan sampai habis sahur sholat subuh tidur, bangun zuhur sholat tidur lagi, bangun asar tidur lagi, bangun jam 5:30 siap-siap berbuka puasa. Udah gitu bilang sama temennya, alhamdulillah gue mau puasa hari ini, kagak berasa aus, kagak berasa lapar. Ya lu tidur seharian. Makanya siam itu harus pakai adab-adabnya. Kenapa? Karena kalau kebanyakan tidur, dia tidak merasakan betapa hausnya orang puasa, tidak merasakan laparnya orang puasa. Karena ketika semakin tinggi dia merasakan haus dan lapar, maka semakin banyak pula pahala yang Allah berikan, dan semakin banyak pula dosa-dosa yang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Makanya jangan banyak tidur. Dua, ada puasa, jangan makan kebanyakan ketika berbuka puasa. Ada puasa, jangan makan kebanyakan ketika berbuka puasa. Nabi kalau buka puasa kan tuh 2 butir kurma dan segelas air. Kita lontong 5, gorengan 10, kolak semangkok, es cendol segelas, bubur sumsum segelas, apa lagi? Udah gitu ketemu temennya di masjid, gua mah belum makan tadi buka puasa, karena belum ketemu nasi, baru lontong doang 5. Apa hikmahnya? Kalau kebanyakan makan ketika buka puasa, maka nih perut banyak penuh isi makanan minuman. Kalau kebanyakan makan minuman, akhirnya turun ke dengkul, dengkulnya jadi lemes. Naik ke mata, matanya jadi ngantuk. Akhirnya sholat tarawihnya nggak khusyuk. Imam udah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dia mah masih ngelonjor aja, ngusap-ngusap dengkul karena makannya kebanyakan. Mohon maaf yang lagi ngusap-ngusap dengkul. Jadi jangan makan kebanyakan ketika berbuka puasa. Nanti ketika qiyamnya tidak khusyuk, tidak konsen, pasti itu. Betul. Ada puasa yang selanjutnya apa? Jangan berkata dusta, jangan bohong, karena nanti mengurangi ganjaran pahala puasa. Ya Bu. Ibu kalau suaminya lupa ngantongin duit di celana mau dicuci, kan sebelum dicuci periksa dulu tuh ya. Suaminya lupa ngantongin duit 5 juta di kantong. Kira-kira 5 juta lupa nggak suaminya tuh? Habis THR, dapat THR. Suaminya nanya, "Mah, ngelihat duit bapak?" Enggak ada. Padahal nanyanya belum selesai. Nanyanya belum selesai. "Mah, ngelihat duit bapak?" Enggak ada. Tadi nyuci enggak ada. Padahal duitnya udah dipakai beli baju lebaran. Dusta enggak boleh bohong. Nanti mengurangi pahala puasa Ramadan. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, ini terus atau udah selesai? Kultum. Emang kalau ceramah mah begitu, kayak supir taksi, terus bang, terus. Cuman kan argonya jalan terus.
Maka Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, ketika kita beramal soleh, terutama puasa Ramadan, harus kita perhatikan tuh rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, adab-adabnya harus kita laksanakan. Supaya kita apa? Dapat janji Rasul tuh. Man sauma Ramadan imanan wahtisaban ghufirul lahu ma taqaddama min dzambi. Ketika amal ibadah kita, puasa kita hanya penuh dengan keimanan dan hanya mengharapkan balasan dari Allah, maka dosa-dosa kita diampuni yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa malamnya juga ngapain? Qiyam. Man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufirul lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan di malam Ramadan dengan ibadah, maka Allah dengan penuh keimanan dan mengharapkan balasan dari Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Maka ini kesempatan emas yang Allah berikan kepada kita sebagai para pendosa-pendosa yang banyak dosa di 11 bulan yang lalu. Nih Ramadan kesempatan kita, siangnya diampuni, malamnya diampuni. Nanti di ujung Ramadan masuk Idul Fitri, kita sudah fitri lagi, sudah bersih lagi, laksana bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Amin ya rabbal alamin. Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, mudah-mudahan kita berdoa Allah berikan kita kekuatan iman Islam sehingga kita dapat melaksanakan seluruh aktivitas ibadah di Ramadan ini dengan penuh kekhusyuan, sehingga kita mendapatkan fadilah dan keutamaan di bulan Ramadan. Terutama kita dapat menggapai malam Lailatul Qadar insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan. Saya tutup dengan sebuah pantun. Kuntilanak naik sepeda, mundur ke belakang nyebur ke sumur. Hati-hati memandang saya, nanti malam tak bisa tidur. Emang begini kata orang Cilodong juga, jalan-jalan ke pinggir sawah, makan sekuteng banyak airnya. Nggak usah terpersona melihat saya, emang udah ganteng dari sononya. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.